Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kita masih boleh ada di sudah pertengahan tahun 2020 sudah mau habis. Tidak terasa bagaimana penyertaan Tuhan bagi kita semua sampai kita masih boleh ada saat ini. Bersyukur saya boleh berdiri di hadapan saudara yang kasih. Itu yang pertama kali. Biasanya saya di situ. Kalau orang tua dia matok-toki di situ. Tapi hari ini saya berdiri di sini di hadapan saudara. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah dalam kehidupan saya secara pribadi. Terima kasih kepada Gembala dan Wakil Gembala yang boleh memberikan saya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang terjadi. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama dengan kompak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh keluarannya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kalau saya mau tambahkan satu ayat saja, tapi kata firman Tuhan tidak boleh ditambah. Tapi buat kita saat ini yang sedang mengalami banyak masalah lah, terutama masalah yang umum, masalah pandemi, saya mau tambahkan di situ, sekalipun corona menyerang. Saat ini dimanapun, mau di Kendari ke, mau di Jakarta ke, di belahan dunia manapun, semua umat manusia sedang dilanda suatu virus yang katanya mematikan. Padahal kalau mau dilihat angka kematian tidak separah dari virus-virus yang lain. Tetapi kenapa virus ini sampai dianggap mematikan? Karena angka kematian yang selalu dipantau setiap hari. Selalu dipantau. 1 meninggal ketahuan, 2 yang positif ketahuan. Makanya itu yang menjadi yang membuat takut banyak orang. Coba kalau kita mau bandingkan ya, kalau kita mau pantau kematian karena DBD dan penyakit-penyakit lain, banyak juga, tapi tidak dipantau, makanya tidak begitu menakutkan. Tetapi karena saat ini virus sedang dipantau, dan itu menimbulkan ketakutan, dan banyak cara yang dilakukan baik pemerintah maupun orang pribadi supaya terlindung, aman dari virus ini. Saya pelayanan di Jakarta Utara beberapa waktu bulan 1, bulan 12, bulan 3 sudah mulai parah di Jakarta. Itu ada keluarga yang telepon, bagaimana di Jakarta, aman-aman? Saya bilang aman. Wah, saya lihat di berita sudah banyak yang mati, Jakarta sudah zona merah. Tapi saya bilang itu yang ketahuan. Kalau mau dihitung semua, yang kena dengan yang tidak kena, mana yang lebih banyak? Yang tidak kena. Dan puji Tuhan di kelurahan kami di Tugu Selatan, waktu sampai bulan sebelum saya kesini itu belum ada yang kena. Tapi kemarin sempat dengar kabar katanya di kelurahan sebelah sudah ada yang kena. Tapi di kelurahan kami puji Tuhan belum ada yang kena. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa membuat kita takut. Dan masalah yang dihadapi oleh orang percaya sekarang bukan virusnya. Kita tidak sedang melawan virusnya. Tetapi ada yang harus kita lawan yang lebih berbahaya dari virus, yaitu ketakutan kita. Para medis, para profesor seluruh dunia sedang berusaha untuk mencari vaksinnya. Dan katanya sudah berapa didapat?
lagi diuji coba. Dan kita bukan mencari vaksin, tapi yang harus kita perhatikan bagaimana kita berusaha mematikan virus ketakutan yang ada di dalam dirinya kita. Corona itu menyerang daya tahan tubuh badannya kita, tetapi ketakutannya kita itu bisa menyerang imannya kita. Tubuh tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi iman menyelamatkan kita. Kenapa penting? Karena ketakutan itu melemahkan kepercayaannya kita. Sekali lagi, ketakutan itu melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Petrus jalan di atas air, semua orang sudah tahu, tapi dia tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena merasakan tiupan angin. Ketakutan sedikit apapun bisa membuat kita tenggelam, jatuh. Bagaimana kalau sampai sekarang sudah bulan 9, kita masih hidup dalam ketakutan? Bukan tenggelam sedikit lagi mungkin, sudah jadi batu di bawah. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melawan, kalau saya bilang, virus ketakutan. Dan bagaimana caranya untuk melawan virusnya itu? Kita akan belajar sama-sama di pagi hari ini. Dalam Mazmur 46 ayat 2-4 yang sudah kita bacakan, di situ Bani Korah menuliskan dengan perikop Allah kota benteng kita. Waktu kita takut, orang dunia juga tahu. Waktu kita takut, kita bakal cari tempat, cari siapa yang bisa menolong kita. Kalau kita takut di luar rumah, masuk dalam rumah, kunci. Kalau kita takut keluar, minta ditemani orang. Anak kecil, waktu kecil, kita yang masih kecil dulu, kalau pergi kamar mandi, minta ditemani sama bapaknya, sama mamanya. Apalagi kamar mandi di kampung. Kalau sekarang kamar mandi dalam rumah, dulu di kampung, keluar rumah, lewat dulu pohon bambu, bunyi-bunyi lagi itu bambu, bawa ember. Kalau tidak ditemani, apalagi kuburan dekat-dekat, ditor aja, di mana-mana kuburan, minta ditemani. Dan kalau ada yang temani, berani pergi kamar mandi, karena ada yang temani. Siapa yang temani? Kakaknya, bapaknya, mamanya, neneknya, ada yang menemani. Begitu pula kita sebagai orang yang percaya. Kenapa orang takut? Dari begitu banyak orang yang saya lihat, baik di Jakarta, di Cianjur, di Tangerang, dan di tempat ini, kenapa orang begitu takut? Karena orang hanya melihat virusnya. Orang hanya melihat angka kematian yang semakin bertambah, angka positifnya semakin bertambah. Tidak melihat sahabatnya dia yang ada di situ. Ketakutan dan iman itu menuju kedua tujuan yang berbeda. Ketakutan membawa kita semakin jauh kepada Tuhan, yang tentunya membuat kita binasa. Bahkan sekarang pun berita, ada yang mati, belum kena corona sudah mati di luar karena ketakutan. Saya lupa istilahnya apa, mati karena ketakutan, padahal belum positif. Ketakutan kalau bisa digambarkan, itu membawa kita ke arah sana. Tetapi imannya kita membawa kita ke sana, kepada hidup. Jadi kalau kita melihat ketakutan dan hidup di dalam ketakutan, mau kita 10.000 kali datang gereja, tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita sedang jalan ke tujuan yang sana, bukan jalan kepada sana. Dua tujuan yang berbeda. Sebab itu kita perlu tempat yang aman. Waktu kita takut, lari ke tempat yang aman. Cari tempat yang aman.
cari pribadi yang bisa melindungi kita. Karena memang pada dasarnya kita manusia hidup dalam ketakutan. Tidak usah ada corona saja kita sudah takutnya minta ampun, apalagi sudah ada. Dan yang lebih mirisnya lagi, sudah hidup dalam ketakutan malah tidak pernah datang kepada Tuhan. Waktu gereja ditutup, tidak boleh ibadah, semua orang bilang kapannya bisa gereja lagi. Sampai dibuat meme lah istilahnya. Pendetanya lari-lari dari depan pintu, naik ke mimbar, jemaatnya sorak-sorai karena bisa ibadah lagi. Itu kalau bisa dibilang angan-angannya, harapannya. Wah, nanti kalau gereja sudah boleh lagi, beginilah suasananya meriah, rame, karena boleh kumpul-kumpul lagi. Tetapi realitanya, gereja dibuka, ibadah 3 kali, berapa kursi yang kosong? Di tempat teman saya praktek di daerah Bekasi, banyak jemaat yang bilang begitu. Kapan Pak Pendeta? Kapan bisa ibadah lagi? Ibadah dibuka, kosong. Ditanya, kenapa tidak datang ibadah? Takut ikuti protokol pemerintah. Ibadah online dari rumah. Jaga-jaga di rumah. Puji Tuhan di tempat saya, mau dibilang kepala batu juga mungkin ya. Jadi Bapak Gembala saya, dari semenjak gereja ditutup bulan 2, kita tetap ibadah. Jadi ibadahnya kayak sembunyi-sembunyi begitu. Semuanya serba dikasih kecil, pelan-pelan saja. Dan dipercepat. Yang penting orang berdatang ibadah. Yang takut datang ibadah dari rumah. Yang tidak takut datang ibadah. Sekali lagi, yang hidup dalam ketakutan sedang tidak berjalan kepada Tuhan, tapi berjalan kepada maut. Karena Petrus dengan ketakutan yang kecil saja tenggelam, apalagi kalau besar. Sebab itu penting kita untuk mengatasi ketakutan kita, supaya kita tidak takut. Cari tempat perlindungan. Di Mazmur 46 ini, di ayat 2 saya bacakan, Allah itu bagi kita, pertama, tempat perlindungan, 2, dan kekuatan, yang ketiga, dan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ayat 3 dengan jelas bilang di situ, sebab itu kita tidak akan takut. Suatu negara kalau mau aman, ada Om Minggu Serada, kekuatan militernya harus bagus. Yang pertama, bentengnya. Kalau zaman dahulu, tembok, benteng, menara jaga, menara pengawas, menara senjata. Cerita yang kita kenal tembok Yeriko. Kenapa bisa dikalahkan? Karena temboknya sudah hancur. Ada tembok, itu kota aman, itu bangsa aman. Selain temboknya, harus ada kekuatannya. Prajurit-prajuritnya yang gagah perkasa. Makanya tidak gampang untuk masuk tentara. Di Indonesia saja begitu. Seleksi. Karena harus yang berkualitas, punya fisik yang kuat, punya otak yang cerdas. Karena mereka bakal jaga keamanan. Alusistanya harus bagus. Biar prajuritnya jago menembak, kalau dia pakai juga cuma senapan burung, tidak akan bisa, tidak akan maksimal. Jadi yang pertama, harus ada tempat perlindungan. Di Mazmur itu digambarkan Allah itu tempat perlindungannya kita. Tapi berapa banyak orang percaya yang justru sebenarnya tidak menjadikan Allah itu tempat perlindungannya dia. Masih ada tempat perlindungan yang lain, kalau saya bilang. Makanya takut. Orang pegang opo-opo bukan karena apa? Katanya buat jaga diri. Baik menurut dia. Karena ketakutan. Tetapi bagi orang percaya, kita punya tempat perlindungan yang teruji, tidak akan roboh. Mau virus apa yang datang, tidak akan roboh, tidak akan membuat kita binasa. Tetapi akan membawa kita kepada kehidupan. Kalaupun mati di sini, kita hidup di sana. Jadi, jadikanlah
Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Jadikanlah Tuhan kekuatannya kita. Banyak orang masih punya kekuatan yang lain. Ini masih dianggap ampuh untuk melawan virus. Kalau ini ampuh melawan virus, dokter nggak usah pakai APD. Sudah berapa tenaga medis yang mati, meninggal, padahal pakai APD lengkap. Dan kita dengan bangganya, kalau tidak pakai ini nanti bisa mati. Siapa yang bilang? Pakai ini dilarang? Harus pakai. Tapi jangan percaya sama ini. Karena yang buat kita hidup sampai sekarang bukan ini. Amin. Yang buat hidup kita Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam Amos, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita mau berlindung bagaimanapun, kalau bukan kepada Tuhan, tetap mati, binasa. Ada orang bilang sampai heboh, pakai masker, jaga jarak. Orang Kristen juga harus hidup dengan hikmat, bukan dengan iman. Gak tahu kalau sampai di sini hebohnya. Sampai dibuat Instagram, orang yang hidup dengan beriman itu orang bodoh katanya. Orang yang mau menguji Tuhan. Saya cuma bilang sama anak pemuda di sana, kalau orang beriman itu bodoh, Petrus tidak bakal jalan di atas air. Seorang manusia biasa yang jalan di atas air. Petrus kalau dia pakai hikmatnya buat waktu lihat Yesus dalam badai, dia tinggal bawa perahunya ke sana, jemput Yesus. Tapi karena dia punya iman, dia tercatat sebagai orang yang jalan di atas air. Jadi apakah tidak boleh kita pakai hikmat? Boleh. Tetapi hikmat itu tunduk di bawah iman. Tidak boleh dipisah. Karena iman membawa kita kepada hidup. Bukan hikmat yang membawa kita kepada hidup. Imanlah yang membawa kita kepada hidup. Jadi boleh pakai ini, boleh melindungi diri, tapi jangan percaya sama ini. Kalau kita percaya sama ini, kita nggak percaya sama dia. Karena iman kita nggak bisa dibagi-bagi. Percayanya kita tidak bisa dibagi-bagi. Yang Yesus bilang kan, tidak bisa mengabdi di dua tuan. Kalau satu kepada mamon pasti dia berbakti. Kalau kepada Tuhan dia berbakti. Kalau percayanya kita taruhkan di hal-hal yang ada di dunia ini, berarti kita tidak percaya sama dia. Tapi kalau kita percaya sama dia, bukan berarti kita mengabaikan apa yang ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat kalau dia cuma datang tangan kosong. Daud bisa mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan umban, ketapel kalau zaman sekarang. Pakai alat. Zaman dahulu pun sampai sekarang orang berperang pakai alat, pakai pedang. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-44 di sebelahnya. Mazmur pasal 44 ayat 7 dan 8. Mazmur 44 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Orang berperang pakai pedang, pakai panah, pakai perisai, tetapi yang memberi kemenangan bukan itu. Yang memberi kemenangan tetap Tuhan. Kita mau pakai apapun juga, kalau kita tidak dengan Tuhan, tetap binasa. Sebab itu, larilah ke tempat perlindungannya kita. Justru di dalam kesesakan seperti inilah, kita bawa diri kita untuk berlindung. Bukan untuk menjauhkan diri. Ibadah semakin malas, gereja semakin kosong. Justru dalam situasi inilah kita bawa diri kita
kepada Tuhan. Karena orang percaya tahu di mana tempat perlindungannya. Orang yang selalu memandang Tuhan, yang tahu Tuhan itu tempat perlindungan yang sangat-sangat baik, pasti tahu kemana dia harus berlindung. Di dalam Amsal bilang, nama Tuhan itu menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari. Dengan kata lain, orang yang memilih Tuhan itu jadi menara. Tapi kalau kita tidak berlindung di dalam, sama saja. Harus berlari dan tinggal di dalam. Menara itu kayak mercusuar, harus masuk ke dalam. Jangan ke sana tapi tidak masuk. Firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Masuk, jangan tunggu di luar. Sekarang lagi berbahaya, harusnya seperti itu. Kita harus semakin masuk ke dalam Tuhan, biar Tuhan yang melindungi kita. Jadi jangan seperti yang dibilang beberapa bulan yang lalu, harus berhikmat. Harus berhikmat, tapi iman diabaikan. Bagi saya justru harus beriman di zaman sekarang. Paling banyak berita, ini sudah zaman akhir katanya. Dari dulu juga. Guru saya kitab Daniel, dia bilang dari dia ngajar tahun berapa di Cianjur, beritanya tetap sama. Ini akhir zaman, ini akhir zaman, waspada, waspada. Dari dulu orang sudah waspada. Tetapi karena keadaannya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Santai saja. Nanti ada corona, baru bilang lagi, ini sudah zaman terakhir. Dari dulu juga sudah zaman terakhir. Masalahnya kita tidak waspada. Dan adanya pandemi ini mengingatkan kembali kepada kita supaya kita waspada. Waspadanya bagaimana? Lari kepada Tuhan. Bukan malah tinggalkan gereja. Amin. Biar jemaat GPD Mandunga, ini bangku, saya lihat sisanya masih banyak di situ. Tidak semua disusun, penuh tidak? Tidak. Harusnya penuh. Karena ibadah sudah 3 kali. Kursinya cuma tidak 100% diisi. Harusnya penuh. Jadi harus bawa diri kepada Tuhan. Di sanalah tempatnya kita aman. Bukan di mana-mana. Bukan di rumah. Saya pernah jengkel lah. Katanya tinggal di rumah aman. Hashtag di rumah aja aman. Bagi saya jengkel. Apakah di rumah kita aman? Di dalam Tuhanlah kita aman. Di rumah kalau main judi saja, di rumah minum balu, sama juga. Tidak aman di rumah. Kecuali di rumah itu ada Tuhan, aman. Kalau kita lihat di Mazmur 46 tadi, di ayatnya kelima, Mazmur 46 ayat kelima. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Selama Allah ada. Masalahnya di rumahnya kita ada enggak? Baru main hashtag di rumah saja, aman. Kalau di rumah berdoa tidak pernah? Bukan masalah di mananya baru kita aman. Ya, bukan di gereja baru kita aman, di rumah baru kita aman, di rumah sakit baru kita aman. Bukan tempatnya. Tetapi di mana Allah ada, di situ kita aman. Bagaimana supaya Allah ada? Undang dia. KDU waktu ibadah pemuda kemarin, Yesus mau masuk, kitab Wahyu. Yesus mau masuk ke dalam hatinya kita, mengetuk. Tergantung kita mau buka atau tidak. Kalau mau aman, suruh Yesus masuk. Amin. Suruh Yesus tinggal dalam keluargamu. Satu kota saja aman kalau ada Tuhan. Apalagi cuma keluarga 5 orang di dalam. Kalau ada Tuhan, aman. Di gereja, kalau ada Tuhan, aman. Di pasar yang ramai bagaimanapun, ada Tuhan, aman. Karena yang melindungi kita
jauh lebih berkuasa daripada virus yang mau menghancurkan kita. Hanya orang percaya yang tahu itu. Masalahnya, bagi orang yang tidak percaya, tidak harus pakai masker baru kita aman. Bagi saya tidak. Harus di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, kota saja tidak akan goncang. Sekalipun kita Mazmur. Apalagi keluarganya kita yang cuma beberapa orang, pasti dilindungi. Tidak akan menuju kepada kebinasaan, tapi akan memberikan hidup. Pandangan seperti itu banyak juga disalahartikan sama orang lain, sama teologi yang lain. Berarti kalau kita lari kepada Tuhan, kita tidak bakal kena penyakit. Makanya Mazmur 26 kalau tidak salah itu dilemahkan dengan pendapatnya mereka, bahwa perlindungannya Tuhan itu tidak mutlak. Perlindungannya Tuhan itu tidak sesempurna yang kita pikirkan katanya. Karena kenapa? Katanya Ayub saja yang sudah orang benar masih bisa sakit, padahal itu sudah hidup benar. Jadi kalau Tuhan katanya lindungi, tetap jika kita sakit. Jadi jangan bodoh katanya, harus pakai APD. Apakah memang perlindungannya Tuhan tidak sesempurna yang kita pikirkan? Sempurna. Buktinya Ayub, dia sakit tapi tidak mati, justru dipulihkan, disempurnakan kehidupannya. Karena dengan kesakitan yang dia alami, ternyata banyak dosa di dalam dia. Ayub pasal 1 bilang dia orang benar, ternyata setelah diuji masih ada kerikilnya kalau bisa dibilang. Makanya dibersihkan. Di Ayub pasal 42 baru dipulihkan kembali. Jadi bukan perlindungan Tuhan yang tidak maksimal kepada kita, maksimal. Kalaupun kita mati di sini, bukan mati di sana. Karena kita tahu kita lagi jalan kepada kehidupan. Kalau kita mau aman terus di dunia, mau cari keamanan yang bisa melindungi kita dari apapun selama di dunia, kita mau hidup di dunia terus kah? Tidak. Jadi perlindungan Tuhan itu maksimal lah, all out kalau orang sana bilang. Maksimal kepada kita. Jadi bawa diri kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita menikmati perlindungannya Tuhan? Itu ada di pihak Tuhan. Di situ di ayat 2, Mazmur 46 ayat 2 bilang begini. Di bagian B-nya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kata penolong di situ itu diartikan sebagai sekutu. Kalau untuk negara zaman sekarang itu harus ada hubungan antar negara. Jadi kalau Indonesia kenapa-napa, negara sekutunya itu bisa bantu. Dengan kata lain, kita harus memposisikan diri kita sebagai sekutunya Tuhan. Kalau tema tahunan GPD Mandonga hari ini menjadi sahabat Tuhan. Memposisikan diri kita untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Dalam Yakobus 4 pasal 4 ayatnya keempat, Yakobus pasal 4 ayat 4, di situ bilang, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita sedang di posisi mana? Kita sedang jadi sahabatnya Tuhan atau kita menjadi sahabatnya dunia? Dalam hidupnya kita di dunia ini cuma dua posisi itu yang ditawarkan. Kalau kita berada di pihaknya Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, kita jadi sekutunya Dia. Tapi kalau kita tidak ada di situ, berarti kita ada di tempat lain, menjadi sahabatnya dunia. Dan kalau kita menjadi sahabatnya dunia, firman Tuhan bilang, bagaimana kita mau lindungi? Kita mau dilindungi, dipelihara Tuhan.
Kalau posisinya saja kita menjadi musuhnya Tuhan. Jadi jangan heran, itu orang rajin ke gereja, tapi kenapa dia begitu, Jangan lihat rajin ke gerejanya, lihat kehidupannya sehari-hari. Anjing babi masih keluar tidak? Rajin ke gereja, anjing babi lancar? Itu di mana tempatnya? Silakan jawab sendiri. Kita jadi sahabatnya dunia atau sahabat Allah? Tema tahunan ini, jadilah sahabatnya Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Bagaimana caranya? Saya yakin sudah disampaikan. Melakukan perintahnya Dia. Yesus bilang, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau judi diperintahkan Tuhan, silakan. Berarti kita sahabatnya Tuhan. Masalahnya judi bukan perintahnya Tuhan. Kalau judi lancar, kita tahu di mana kita berada. Karena syaratnya supaya kita jadi sahabatnya Tuhan, melakukan perintahnya. Kalau kita sudah menjadi sahabatnya Tuhan, perlindungan Tuhan yang maksimal itu akan menjadi milik bagian kita semua. Dimanapun kita berada, dipelihara Tuhan. Jadi, mari kita cross check masing-masing dalam hidupnya kita. Kita sedang ada di mana sekarang? Kalau kita masih merasa, kayaknya saya masih ada di sahabatnya dunia, bawa dirimu pindah ke seberang, menjadi sahabatnya Tuhan, supaya kita aman. Orang percaya bukan berarti tidak mengalami badai. Orang percaya itu mengalami badai tapi tetap tenang. Makanya digambarkan seperti burung Raja Wali. Semua burung kena badai, tapi cuma burung Raja Wali ada badai, justru makin enak dia terbang. Karena kenapa? Karena dibilang kekuatan sayapnya. Kekuatan sayap dalam Alkitab dibilang itu Roh Kudus. Kalau kita mengalami badai, saat ini kita sedang alami badai, yang menguatkan kita bukan diri kita sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita untuk melewati masa-masa sukar ini. Tidak terasa kan? Dari awal tahun sampai sekarang kita masih sehat. 2 kali saya rapid test masih negatif. Bukan karena saya pintar jaga diri, tapi karena saya tahu yang melindungi saya jauh lebih berkuasa. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita ada sekarang bukan karena kita pintar jaga diri. Buang semua itu pikiran seperti itu. Tetapi kita percaya yang melindungi kita jauh lebih besar. Sebab itu percayalah kepada Tuhan. Jangan berkhianat. Karena dalam peperangan ada juga sudah menjadi sekutu, tetapi berkhianat sama sekutunya. Seperti Raja Israel Hosea namanya. Dia sudah takluk kepada Asyur, tetapi diam-diam hubungi Mesir untuk bantu dia. Jadi berkhianat itu. Saya berteman sama Agus, tetapi Agus berkhianat sama saya. Bisa. Jangan sampai kita sudah menjadi sahabatnya Allah, tapi kita berkhianat. Karena dengan adanya seperti ini banyak orang yang akan berkhianat. Yohanes 6 ayat 66 di situ dibilang banyak orang meninggalkan Dia. Ya, kita lihat saja, gereja makin kosong sekarang. Banyak gereja di Jakarta juga banyak kosong. Jangan sampai kita berkhianat. Waktu kita sudah menjadi sahabatnya Allah, jadilah sahabat Allah sepenuhnya. Jangan cuma diberkati jadi sahabatnya Allah, waktu tidak diberkati pergi didukun. Waktu belum diberkati rajin pergi gereja minta pertolongannya Tuhan. Setelah diberkati tidak pernah muncul di gereja, sibuk urus usaha, sudah tidak mau melayani, sibuk.
Jadi sahabat Allah dalam kesukaran dan kebahagiaan. Waktu diberkati maupun tidak diberkati, kita jadi sahabatnya Allah. Situasi saat ini akan menguji kita, memurnikan imannya kita. Apakah kita menjadi sahabatnya Allah yang sesungguhnya, atau cuma nebeng minta berkatnya saja? Menjadi orang yang menikmati berkatnya Tuhan saja, atau menjadi sahabatnya Allah? Bawa dirimu kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Jangan percaya kepada hal yang lain. Kalau kita percaya kepada hal yang lain, kita tidak membawa diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali, supaya kita koreksi diri kita. Kita ada di mana? Tempatkanlah posisimu dengan benar. Bawa dirimu di tempat yang benar. Jangan menjauh daripada Tuhan. Puji Tuhan.